mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Ya, doa akan dibawakan oleh adik kita Saryani. Silakan. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerjaan surga, segala syukur kami aturkan kepada Dia Bapa, di mana pada pagi hari ini Kau masih memberkati kami, memberikan kami atas kehidupan. Bapa, sebentar kami akan memulai perkuliahan kami, berkati perkuliahan kami dari awal kita hingga akhirnya. Aktivitas kami selanjutnya akan serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulialah nama Ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, di mana perkuliahan kita pada pagi hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kita minggu lalu. Ya. Di mana pertemuan kita pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sosiologi agama dan ilmu sosial lain tentang agama, serta pentingnya sosiologi agama dan bagaimana mencapainya. Nah, pada pertemuan minggu lalu saya sudah membagikan kepada adik-adik mahasiswa tugas, ya, dimana bisa Anda diskusikan tugas-tugas itu dengan teman-teman Anda di kelompok. Oleh karena itu pada pertemuan kita hari ini akan saya tanyakan kepada adik-adik tugas yang hari pertemuan yang lalu sudah saya tugaskan, ya. Dimana pertanyaan saya pada minggu yang lalu, apakah fungsi dari agama dan apakah fungsi agama masih relevan hingga saat ini? Bagaimana Monita, Purba, apa fungsi agama dan apakah fungsi agama itu masih relevan hingga saat ini? Menurut pemahaman saya, Pak, dari pembelajaran atau penjelasan Bapak di minggu lalu, fungsi agama yang saya tahu itu, Pak, agama itu tidak, agama itu kacau. Berarti satu hal yang mengajarkan kita sesuatu yang membawa kita ke dalam kebenaran supaya tidak kacau, seperti itu, Pak. Baik. Nah, apakah kehadiran agama itu memberi dampak bagi integrasi sosial? Bila berdampak, bagaimana cara terjadinya? Monika. Menurut saya, Pak, contohnya, Pak, di kegiatan pesta adat seperti itu, Pak, di situ dapat kita lihat bukan agama, contohnya di daerah saya bukan hanya agama Kristen saja yang mengikuti pesta, agama lain seperti agama Muslim seperti itu, Pak. Artinya berbeda pun agama dari segi agama, tetapi tetap satu seperti itu, Pak. Walaupun ada hal yang membedakan, contohnya dari segi tata ibadahnya seperti itu. Baik, ya. Bagaimana dengan Monika? Apa fungsi agama? Apakah relevan agama itu sampai dengan saat ini? Kalau menurut pemahaman saya juga, Pak, di mana agama itu sebagai pedoman hidup, Pak. Di mana agama ini mengajarkan kita banyak kebaikan-kebaikan seperti di saya sendiri, Pak. Saya menganut agama Kristen, di mana dari saya kecil sampai sekarang saya diajari untuk saling mengasihi sesama manusia seperti itu, Pak. Dan menurut saya juga agama masih relevan hingga sampai saat ini. Nah, apakah kehadiran agama itu memberi dampak bagi integrasi sosial? Bagaimana bila berdampak, bagaimana cara terjadinya? Ada dampaknya agama itu? Kalau dampak tentu berdampak, Pak. Bagaimana terjadinya di integrasi sosial, di mana seperti yang dikatakan saudara Monita tadi, Pak, di setiap ada acara tentu pasti adanya keterlibatan agama di dalam seperti itu, Pak. Karena adanya rasa toleransi di situ, Pak. Wah, toleransi. Baik. Bagaimana menurut Prima? Apakah kehadiran agama itu memberi dampak konflik? Nah, bila berdampak, bagaimana cara terjadinya?
Bisa menimbulkan konflik kah agama itu? Sejauh yang ada hingga saat ini Pak, terlebih di negara Indonesia, agama sangat menimbulkan konflik. Di mana di negara Indonesia ini kita selalu menganggap adanya kaum minoritas dan adanya kaum mayoritas, sehingga itu mengakibatkan konflik yang berkepanjangan yang menyebabkan rusaknya integrasi yang ada di negara Indonesia Pak, karena adanya kaum minoritas dan ada kaum mayoritas, seperti itu Pak. Bagaimana menurut Ramarni? Apakah agama itu memberikan konflik? Menurut saya sendiri Pak, benar dengan seperti saudara-saudara ini bahwa agama memberikan konflik, karena kita tahu seperti yang sekarang ini banyak sekali konflik-konflik yang mengaitkan tentang agama, sehingga agama sangat memberikan dampak bagi negara kita ini. Baik, ya. Itulah semacam tugas yang sudah saya bagikan kepada adik-adik pertemuan kita minggu yang lalu dan sudah adik-adik kerjakan. Nah, untuk melanjutkan pertemuan kita pada minggu yang lalu yang berbicara tentang persamaan dan sosiologi agama dengan ilmu sosial lain dan pentingnya sosiologi agama dan bagaimana mencapainya. Hari ini pertemuan kita hari ini akan lebih kita perdalam lagi apa itu tentang sosiologi agama. Di mana hari ini kita akan belajar tentang agama sebagai fenomena sosial dan maksud dan definisi agama. Nah, secara khusus kita akan kontekskan dalam agama yang ada di kita, yakni agama Kristen pada perkuliahan kita hari ini. Ya, silakan. Ini ada gambar, ya kan? Bagaimana gambar ini? Berikan dulu komentarmu, Karina, kalian. Di gambar itu menjelaskan bahwa setiap pemimpin dari setiap agama Pak, ada agama Buddha, Katolik, Islam, Ortodoks, Hindu, dan Juda. Ya, silakan. Devi, gambar. Kalau di gambar ini terlihat jelas Pak bahwa di dunia ini banyak ada beberapa agama, dan di dalam satu agama itu ada perbedaan seperti itu Pak. Ya, lihat ada yang Buddha, Katolik, Islam, Ortodoks, Hindu, dan Yahudi. Beda-beda cara berpakaian para tokoh-tokoh ulama, ya kan? Nah, sekarang kita melihat bagaimana fenomena sosial dan apa maksud agama serta definisi agama, ya. Jadi fenomena agama itu merupakan fenomena universal, ya. Agama merupakan suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia. Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah penting yang tidak dapat dipecahkan oleh teknologi. Agama dalam pengertian sosiologi adalah gejala sosial yang umum dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia tanpa kecuali, yang merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial masyarakat. Jadi agama itu di mana-mana ada, ya kan? Itu adalah fenomena, ya, di mana-mana. Nah, sekarang kita lihat pemaknaan agama dalam pendekatan sosiologis. Dalam memahami dan memaknai agama secara sosiologis, para sosiolog tidak memposisikan agama sebagai ajaran Tuhan yang sakral, tetapi sebagai fenomena sosial. Jadi sosiolog itu tidak melihat agama sebagai ajaran Tuhan, tapi dia melihat itu adalah fenomena, ya kan? Dalam memposisikan agama, para sosiolog membangun teori tentang agama berdasarkan analisa cara beragam masyarakat. Nah, dalam menganalisa cara beragama masyarakat, para sosiolog menemukan bahwa cara beragama masyarakat sering dipengaruhi oleh peralatan kehidupan di luar, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Para sosiolog meyakini bahwa kemiskinan, tekanan politik, dominasi, dan pengetahuan dan teknologi serta ekspansi budaya asing mempengaruhi kehidupan beragama. Berangkat dari keyakinan ini, maka dalam membangun teori agama, para sosiolog mengkaji pengaruh dan berbagai peralatan kehidupan, ya. Nah, para sosiolog yang cukup berperan dalam pembahasan sebagai fenomena sosial, Karl Marx, Weber, Durkheim. Masing-masing teori dari mereka tentang agama sebagai fenomena sosial melucuti
corak transender agama, namun mendorong praktik agama yang bersanding dan bergulat dengan masalah-masalah sosial seperti di bawah. Nah, itu dari pengantar. Nah, ini lihat gambar, lihat. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ini lihat ini gambar ini. Ada yang menyebarkan, ya kan? Wah, aku ini ada iblis katanya kan. Oh, ini ada para biarawati, ya kan? Ini orang Islam kan berbeda-beda, ada yang Yahudi juga. Semua mereka memperdebatkan agama, ini lagi orang Katolik. Nah, ini yang di atas Tuhan kan. Nah, dia tinggal memantau aja melalui laptop kan. Nah, ini kan inilah pandangan orang sekarang mengenai agama. Jadi dia bingung mana yang mau diikutkan, ya kan? Jadi nggak usah bingung, kalau sosiologi dia tidak perlu memperlincahkan mengenai agama. Dia nggak buka teksnya, ini sampai dia bawa ini ya teksnya kan. Sampai kali dia membahas itu kan. Nah, kita lihat teori Marx agama sebagai fenomena sosial. Marx tentang agama berangkat pemahaman tentang sejarah dan kesadaran diri serta dibangun berdasarkan pada kritika terhadap eksploitasi agama di Eropa dan kapitalisme pada zamannya, ya kan? Pemahaman Marx tentang sejarah berbeda dengan pemahaman Hegel. Walaupun Marx dengan jujur mengakui bahwa Hegel yang memberikan dia sebuah perangkat analisis sejarah yang sangat penting. Menurut Hegel, sejarah adalah perkembangan dan konflik berbagai prinsip abstrak kebudayaan, agama, dan filsafat melalui dialektik. Bahwa sejarah adalah proses dialektik dijelaskan oleh Hegel. Karena dalam sejarah selalu ada konflik antara kondisi sekarang dengan kondisi sebelumnya. Namun dalam setiap konflik terjadi benih-benih dari ekstruksi dan transformasi darinya menuju tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini ada konflik. Contoh, anak gadis katanya, kalau menggunakan rok harus di bawah lutut. Kan itu kan. Tapi sekarang gimana anak gadis sekarang? Itu kan sejarah dari aturannya dulu. Sekarang itu mama ini kuno kali katanya. Nah, ya kan itu berbeda. Nah, sementara Hegel dan kaum ideologi Jerman berpikir bahwa pembentuknya dialektika ide lama dan baru, transformasi sejarah ada pada dunia ide, sehingga kebenaran dalam pikiran manusia ada kebenaran yang terberi oleh sang kekal. Marx justru berpendapat bahwa proses dialektis ide transformasi sejarah itu dibentuk dalam dunia materi sosial. Nah, contohnya apa? Coba Anda lihat dulu di buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah itu kan ditulis di situ bahwasanya agama Islam berasal dari Samudra Pasai. Itu berarti Samudra Pasai dari mana? Dari Aceh. Sekarang sudah berubah buku-buku sejarah. Peradaban nol Islam itu berawal dari Barus. Berarti apa? Ada ide-ide baru mentransformasi sejarah itu, ya kan? Jadi berkembang lagi, muncul sejarah baru. Produksi dan reproduksi sosial ini dilakukan oleh manusia sendiri dalam dunia nyata sebagai pencipta sejarah. Pencipta sejarah manusia dalam pengamatan Marx dilakukan manusia bahwa asumsi dan kondisi tertentu serta berlangsung dalam konsentrasi konfliktual antara berbagai kekuatan kehendak, paham, cita-cita, dan program. Nah, teori Max Weber tentang fenomena sosial. Weber tentang agama berangkat dari pemahamannya mengenai esensi perilaku sosial. Weber mengatakan tindakan sosial itu dalam bentuk yang paling dasar senyatanya ditentukan digerakkan oleh agama yang berorientasi di dunia. Weber juga menegaskan bahwa tindakan sosial yang digerakkan oleh nilai agama berorientasi di dunia ini tidak bisa dipisahkan dari nilai agama yang bersentuhan dengan ekonomi, sebab manusia adalah makhluk berekonomi. Sembari memposisikan Hindu, Buddha, Judaisme, Kristen, dan Islam sebagai agama, Weber mengungkapkan bahwa perilaku beragaman dari sebuah agama dalam berekonomi pasti berbeda, sebab nilai penggerak perilaku itu dibuat oleh masing-masing agama. Dengan berpijak pada pemahaman demikian, Weber berpikir bahwa perilaku keberagaman semua agama dalam berekonomi sangat ditentukan oleh nilai doktrin, etika, dan yang dibuat oleh agama. Nah, contoh dalam menunjukkan kebenaran dan pendirian tersebut, Weber memaparkan ada perbedaan etika tarak di kalangan Katolik dan Protestan, sehingga keduanya didominasi memiliki perilaku yang berbeda dalam berekonomi. Dalam etika tarak Katolik, panggilan kerja dibuat sangat berbentuk monetis,
accepting dan bersifat otherworldly. Sedangkan dalam etika tara prosta, panggilan kerja berbentuk non monatik eksklusif dan bersifat interworldly. Nah ini dalam etika tara Katolik, kebiaraannya itu panggilan dan menjauhkan diri dari dunia, menjelaskan suatu hidup meditasi dan sangat sentral. Sedangkan dalam etika tara prosta, panggilan yang justru sentral dalam bekerja dalam dunia dan mengubah dunia menjadi sebuah ya. Estetika Katolik menekankan perhatian umat pada kehidupan sesudah kematian sehingga memandang kegiatan ekonomi sebagai sesuatu yang tidak penting. Sedangkan etika prosta dalam setiap pelaksanaan tugas di dunia ini memerlukan gaya hidup yang menuruti kenikmatan materialistik sehingga mengejar tujuan hidup yang tinggi, bersifat spiritual dan memuliakan Tuhan. Etika prosta mengajarkan umat untuk rajin menuai semua tugas di dunia untuk bersikap jujur dan tidak serakah dalam bekerja serta berhemat dalam mengelola hasil kerja untuk kemuliaan Tuhan. Melalui paparan ini, Weber melihatkan bahwa etika estetik yang dibangun Protestan membentuk perilaku umat untuk menempatkan pekerjaan, ekonomi dan lainnya yang berkarakter duniawi. Nah ini contoh, ya kan? Dikatakan orang Katolik lebih kepada kebiasaan kehidupan setelah kematian. Coba orang Protestan bagaimana bertiga-tiga inang-inang di Onang. Kan banyak orang Protestan kan timbangannya tidak boleh nggak boleh harus pas kan itu kan ajaran Protestan. Mulai dari timbangan aja itu sudah mengajarkan nilai-nilai kejujuran, karena Protestan bilang kehidupan di dunia ini juga menjadi manifestasi pada kehidupan di akhirat, kan gitu. Makanya orang Protestan bekerja semua berdasarkan agama. Jangan timbangannya dikurangi atau lebih harus pas. Atau apa lagi? Kalau jualan jangan apa? Jangan untuk banyak. Kan ada gitu katanya kan? Jangan untuk banyak, cukup aja dia untuk pas untuk sedikit. Nah, itu ajaran dari Protestan itu. Itu contohnya. Kalau Katolik dia kehidupan setelah kematian, makanya dia membiara hidupnya. Nah, apa kata Durkheim tentang agama sebagai fenomena? Dengan maksud untuk mengetahui bentuk dasar dari agama dan pandangan di permukaan itu, Durkheim meneliti dan menganalisis sistem agama primitif dari suku Arunta, masyarakat aborigin di Australia. Durkheim meneliti dan menganalisa keyakinan dari masyarakat primitif ketimbang keyakinan masyarakat modern. Dengan alasan karena konteks keyakinan pada masyarakat primitif sederhana seperti masyarakat aborigin lebih mudah dipahami konteks keyakinannya dibanding konteks keyakinan masyarakat modern. Penggalian Durkheim tentang esensi agama masyarakat primitif dikatakan sama sekali tidak menurunkan nilai agama, karena bagi Durkheim agama primitif tidak kurang terhormat dibandingkan agama lain. Semua agama di mata Durkheim merespons kebutuhan yang sama dari manusia mengenai hal yang sama, bergantung pada sebab yang sama meskipun dengan jalan yang berbeda, sehingga dengan demikian agama primitif dapat berfungsi untuk menunjukkan sifat kehidupan yang baik. Nah, dia membandingkan antara suku Arunta di Australia dengan agama modern. Semua agama-agama itu menurut Durkheim sama, ya kan? Tidak mengurangi maknanya, yang penting sama-sama memuji Tuhan. Melihat Durkheim terhadap semua agama, nampak jelas bahwa ia tidak melihat agama itu dari pandangan supranatural, tidak mengartikan agama itu sebagai keyakinan adanya spiritual being. Buddhisme yang memiliki ide tentang Tuhan dan roh, demikian juga beberapa sekte dari Buddhisme yang menawarkan eksistensi Tuhan dan Dewa Dewi, oleh Durkheim diposisikan sebagai agama. Sebelum meneliti bentuk-bentuk dasar kehidupan agama suku, Durkheim memiliki pemahaman tentang belief, ritus perbedaan antara magis dan agama. Belief dipahami sebagai states of opinion and consist of presentation, dan ritus sebagai tindakan komunitas yang mengekspresikan state of opinion itu. Jadi apa yang dikatakan Durkheim di sini, yang mau dikatakan dia bahwasannya yang menjadi kajiannya sosiologi itu adalah yang seperti ini, sekte,
kemudian apalagi ritus-ritus, ya kan? Nah, kemudian yang magic itu bukan kajian dari sosiologi. Nah, kami temukan magic itu merupakan upaya individu, sedangkan agama baginya tidak ada dipisahkan dari gagasan komunitas, institusi sosial, sebab lembaga itu merupakan yang menilai dan melegitimasi sakral dan profan itu. Jadi majlis itu adalah urusan pribadi. Contoh kemarin sudah dikatakan, kalau si Ramardi berziarah ke kampungnya, ke kuburan opungnya, itu adalah yang magic, ya kan? Karena dia mengetahui opungnya mendapatkan berkah, ya kan? Kalau dia dapatkan berkah, ya udah itu magic aja, ya kan? Tapi di samping itu apa sebenarnya agama itu tidak dapat dipisahkan dari komunitas, sebab lembaga, ya itu yang menjadi kajian dari sosiologi agama, komunitas dan institusi sosial. Contoh lihat bagaimana lembaga-lembaga agama itu memainkan peranan-peranan yang penting dalam masyarakat, ya kan? Ada kata saya tanya dulu sama si Monica. Nah, kamu kan beribadah, gerejanya di mana? Oh, GPDI. Ada kata tidak ada organisasi GPDI, di mana kamu bisa beribadah? Ya kan? Gak bisa kan? Itulah yang dikatakan Durkheim. Itulah agama itu. Sebenarnya agama itu dari konsep sosiologi adalah gagasan komunitas, ya kan? Komunitas bersatu, masyarakat itu membentuk satu gereja. Gereja ini apa kita buat? Kita buat merek nyamuk mereknya GPDI, ya kan? Menjadi sebuah institusi dan menjadi sebuah lembaga. GPDI di mana-mana ada, di Jawa ada, di Papua ada, di mana-mana ada GPDI. Ya, berarti itu sudah tidak lagi komunitas, dia sudah menjadi institusi dan menjadi lembaga lebih besar lagi dia, ya kan gitu. Nah, dalam menjabarkan pemahaman yang bahwa karakteristik agama yang paling dasar terletak pada elemen natural dari masyarakat, Durkheim mengatakan bahwa agama adalah fakta sosial, bukan fakta individual. Sebagai fenomena sosial, agama tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena agama dijiwai oleh masyarakat, dan masyarakat juga tidak bisa dipisahkan dari agama karena masyarakat dijiwai oleh agama. Dengan maksud itu menjelaskan perihal hubungan agama dan masyarakat, Durkheim mengemukakan bahwa sekumpulan orang pada taraf tertentu membentuk sebuah masyarakat secara otomatis dan melahirkan sebuah agama menjiwai dan dijiwai mereka. Dengan ungkapan ini menurut Durkheim, sekumpulan pada tahap tertentu membentuk sebuah masyarakat. Nah ini dalam masyarakat kita hubungkan dengan konteks masyarakat Tapanuli. Contoh, masyarakat Tapanuli itu berkumpul, semua merantau. Kita buatlah dulu dari kampung asal. Misalnya ada yang merantau dari daerah Samosir ke daerah Tarutung ataupun ke daerah Baligi ataupun ke daerah Posea, menjadi sebuah masyarakat komunitas. Ada kira-kira mereka bermigrasi berpindah 50 KK, contoh 50 KK mereka dari Samosir merantau ke daerah Posea, ya kan? Contoh di daerah Posea mereka 50 KK berarti mesti sudah menjadi sebuah komunitas. Komunitas ini bagaimana dari 50 KK? 50 KK berarti mesti ada ketua. Siapa ketuanya? Diangkatlah ketuanya si A. Sekretarisnya siapa? Si B. Bendaranya siapa? Si C. Ketua sekretaris bendara inilah yang mengurusi organisasi kemasyarakatan. Maka di dalam masyarakat Batak tradisional, ya, maka dalam masyarakat Batak tradisional itulah yang dikatakan dengan kepemimpinan organisasi itulah yang dikatakan dengan bius. Tahu kan bius? Itulah yang dikatakan bius. Ada sekelompok orang membentuk satu desa, ya kan? Maka desa itu dalam bahasa Batak apa? Huta, ya kan? Huta dalam bahasa Batak. Huta dalam bahasa Batak ini adalah desa. Desa ini memiliki lagi yang dikatakan horja. Horja ini adalah gabungan dari beberapa huta. Gabungan dari beberapa huta itulah yang diadakan bius.
Bis inilah yang mengatur semua yang berhubungan dengan sistem, baik itu kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, pemerintahan yang ada di kawasan satu wilayah. Ada satu wilayah, ya kan? Contoh di daerah Toba, ya kan? Ada beberapa bius, ya kan? Ini Kabupaten Toba sekarang ya. Bius apa yang ada di situ? Bius Parmaksian, ya. Ini daerah Porsea. Baru bius apa lagi? Bius Sitorang, ya kan? Nah, ini ada semua. Siapa yang memimpin bius ini? Yang memimpin bius ini adalah ini yang dikatakan Raja Bius, ya kan? Atau Ihutan. Ya, nah itulah yang memimpin satu wilayah ini. Siapa yang memilih Raja Bius atau Ihutan ini? Yang memilih Raja Bius atau Ihutan ini adalah raja-raja dari Huta dan Horja. Nah, raja-raja itu berangkat. Siapa yang menjadi yang diikutkan mereka? Itulah Raja Ihutan, dipilihlah satu Raja Bius. Itulah dia. Nah, apa hubungannya ini dengan yang dikatakan Durkheim, ya kan? Nah, apa hubungannya dengan yang dikatakan Durkheim? Di dalam Raja Bius ini ada kepengurusan juga masalah sosial, budaya, kemudian ekonomi. Tapi yang paling utama dari sini semua adalah agama. Siapa ngurusin agama dari Raja Bius ini? Bisa langsung Raja Bius itu menguruskan agama. Bisa dari salah satu raja ini mengurusi urusan agama. Maka dikatakan urusan agama ini dipimpin oleh seorang raja yang dikatakan Parbaringin. Inilah Parbaringin. Karena sudah ada masyarakat membentuk satu kampung, ya kan? Masyarakat menjadi sebuah komunitas, maka adalah huta. Huta sudah ada, maka perlu ada horja. Kenapa diadakan horja? Horja ini berhubungan juga dengan keagamaan. Di mana horja ini adalah berkaitan dengan daging sembelihan untuk pemujaan. Nah, itu dalam masyarakat Batak tradisional. Ya, jadi mereka melakukan penyembelihan hewan, ya. Tapi tidak hanya satu huta yang melakukan penyembelihan hewan itu, dilakukan oleh satu gabungan beberapa huta. Itulah yang dikatakan horja untuk sembelihan hewan. Kenapa hewan itu disembelih? Hewan itu disembelih untuk sebagai pemujaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan berkat kepada mereka. Ya, maka mereka beberapa huta menjadi satu horja, membuatlah daging sembelihan. Itu semua untuk berhubungan dengan aktivitas keagamaan yang disampaikan oleh Durkheim ini. Ada yang dikatakan Durkheim ini bahwasannya tadi dikatakan ada komunitas, fakta sosial dan fakta individual, ya. Maka berhubungan dengan komunitas masyarakat, ya kan? Ada taraf yang memberikan masyarakat secara otomatis memiliki kesadaran kolektif. Inilah kesadaran kolektif. Gak akan mungkin orang melaksanakan huta, horja dan bius kalau tidak ada kesadaran kolektif. Mereka sudah berkumpul, tapi kalau tidak jelas siapa yang memimpin mereka, maka karena tidak jelas, maka mereka membentuk satu kekuatan. Inilah dia. Maka kalau dalam bahasa tata negaranya, administratifnya, dikatakanlah masyarakat Batak itu adalah kolektif kolegial. Nah, itu dia. Nah, oke, kita lihat sekarang apa itu. Coba, mereka anak muda, anak milenial. Ayo, kasih dulu gandangan dulu, baru abiahan. Apa ini? Mengenai Tuhan katanya. Ada Tuhan itu. Ini tidak ada. Apa iya? Ayo, berikan dulu komentar mengenai gambarnya.
Anak muda itu berbeda-beda mendapatkan Tuhan, Pak. Ada yang menganggap Tuhan itu tidak ada yang menganggap Tuhan itu ada. Ya, oke. Bagaimana pandanganmu, Saryani? Baik Kak, kalau menurut saya itu adalah beberapa remaja yang pemikirannya berbeda. Yang pertama itu yang menganggap Tuhan ada. Kalau saya lihat dari gambar itu dia sedang bermeditasasi, kayak sedang bermedi, kayak pagi-pagi tapi jalan kayak merenungkan lah begitu Pak, menghayati bahwasannya adanya Tuhan. Kemudian yang kedua, dia pemikirannya sudah lebih maju menurut gambar. Dia dari fashionnya juga dapat kita lihat bahwasanya dia menganggap Tuhan gak ada karena pemikirannya juga sudah lebih tinggi. Dilanjut lagi ke gambar yang ketiga, atau apa kan ya? Dia sudah lebih ke IT. Seperti yang ada juga yang mengatakan di ahli sosiologi, tahap pemikiran manusia itu kan ada 3, semakin tinggi dan semakin tinggi. Nah di IT ini dia udah menganggap Tuhan itu nggak ada. Melalui IT yang ada sekarang ini, itulah Tuhan mereka. Tuhan yang menurut saya yang saya sembah itu tidak ada bagi mereka, seperti itu. Iya, itu Pak. Ada tahap-tahap manusia. Ada yang tradisional, ada yang metafisik, dan ada yang sudah maju yang modern seperti ini kan. Nah itu, masih ada Tuhan itu apa lihat katanya. Aku ingin tahu bisa dilihat dari laptop, ya kan? Sehingga Tuhan itu. Ya, nah agama sebagai fenomena sosial dalam konsep Max Weber dan Durkheim. Dalam meneliti teori Max Weber dan Durkheim tentang agama, terlihat jelas bahwa skema pemikiran mereka bertiga berupa gagasan mengenai agama terkait dengan kehidupan sosial yang bermuara pada kebersamaan. Jadi yang tiga inilah berbicara mengenai agama, tapi semuanya muaranya sama, adalah bersama, ya kan? Mak menghendaki agar agama dipahami sebagai ekspresi penderitaan dan sekaligus sebagai protes atas penderitaan demi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia kan menderita. Itu diumumkan oleh Max Weber mendapatkan agar nilai-nilai agama itu merupakan rasionalitas keyakinan agama terhadap masalah sosial agar perilaku keberagaman manusia mendatangkan kemajuan dan mendamaikan. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia? Tentu apa dia datang? Menyembuhkan orang buta, orang lumpuh bisa berjalan, orang apa lagi? Ya, orang mati bisa bangkit seperti Lazarus. Itulah dikatakan masalah sosial. Itu kan masalah sosial kan? Apalagi masalah sosial yang dikritiki oleh Tuhan Yesus mengenai Zakius. Dia kan pemungut cukai. Wah, itu banyak korupsinya itu kata orang kan. Itu masalah sosial, korupsi kan. Tapi apa kata Zakiusnya? Hartaku ini setengah akan kuberikan kepada orang miskin kan, nanti kalau ada lagi apa berikanlah. Itu contoh-contoh ya kan. Nah, Durkheim mengharapkan agama dimengerti sebagai kesadaran kolektif di mana semua kepentingan individu menyatu berupa kehendak bersama dan kesejahteraan. Nah, setiap agama bergerak pada sorotan dan perasaan. Nah, jadi menuju pada kehendak kesadaran kolektif dan kohesi konsepsi agama Weber dan Durkheim. Nah itu, ya, itulah sebuah fakta sosial, ya, kesadaran kolektif. Kenapa agama itu ditekankan kepada kesadaran kolektif, kebersamaan sosial? Lihat 3 tugas panggilan gereja. Ada? Diakonia, marturia, dan koinonia. Ya kan itu kan ada 3. Itu kan kesadaran kolektif, kebersamaan sosial. Ada diakonia. Ada marturia, ada koinonia. Nah, ini semua 3 tugas. Nah, pertanyaannya mana yang harus diutamakan?
Malah harus diutamakan karena kita berbicara kesadaran kolektif. Mana diutamakan dari tiga ini? Hah? Ayo. Diakonia kan melayani. Iya Pak. Marturia kesaksian. Koinonia bersekutu. Nah, karena kalian coba bersekutu terus kan? Nah, itu. Bersekutu di mana kalian itu? Gereja yang kemarin kamu sebagai apa? Song leader di magangmu itu? Di GPD Maranatha juga Pak. Kan? Itu kan bersekutu kan? Nah, bagaimana itu berhubungan dengan muaranya kebersamaan sosial yang dikatakan oleh tiga tokoh sosiologi itu? Koinonia yang bermarturia, koinonia yang berdiakonia, begitu juga diakonia yang berkoinonia, diakonia yang marturia yang berkoinonia. Dalam artian apa? Semua ini saling berkaitan. Kalau kita berkumpul, bersekutu, ya dia kan? Akor ya. Jadi kalau kamu mampu kan, Allah ni Yesus, marolo kan itu katakan. Maksudnya apa? Itu marturia tapi sambil dia bersaksi kan. Nah, tapi mama kalau ada kumpulan ina selalu dia kunjungan ke penjara. Itu berdia diakonia itu. Begitu juga kalau kita bergereja minggu, tetap kita bermarturia melalui berdiakonia melalui pelayanan. Walaupun nanti ada yang dikatakan oleh apa kita ini hubungannya lagi dengan kor ini mengenai kelas, nanti ada lagi itu. Nah, khusus terkait dengan gagasan Durkheim agar agama dipelajari sebagai kesadaran kolektif, menunjukkan bahwa di tangan Durkheim agama itu sebuah moralitas atau sebuah otoritas milik bersama sebuah masyarakat, di mana para terakomodir dan mengatur kepentingan pribadi. Moralitas masyarakat atau sebuah otoritas milik bersama berfungsi untuk melegitimasi batas-batas yuridiksi dan memberikan persetujuan transendal bagi masyarakat demi terciptanya integrasi di mana pluralisme dan pluralisme dapat berjalan berkesinambungan. Agama dalam arti demikian dalam terminologi Durkheim disebut dengan moralitas masyarakat atau kesadaran kolektif yang disebut dengan agama sipil. Jadi ada agama sipil, ada sebuah kesadaran bersama penting terakomodir dan menyatu kepentingan pribadi masyarakat. Nah, jadi ada kesadaran, ya. Kesadaran contoh begini, ya, dalam konteks ini otoritas milik bersama semua masyarakat. Dalam masyarakat kita lah contoh. Kamu gerejanya di mana kamarnya? Kalau ada KBP, ada KTI, kamu ketahuan di mana kamu bergereja atau diakai? Tenang, itulah dia yang dikatakan adalah ini tadi kesadaran bersama, moralitas bersama, ya kan? Nggak mungkin saya berminggu di gereja lain karena saya punya ini tadi agama saya tadi, agama sipil. Dia menjadi sebuah agama sipil, sama seperti orang Islam. Ada masjid Muhammadiyah, ada masjid NU. Tak akan mau orang Muhammadiyah sholat di masjid NU. Nggak mau itu. Dia harus sholat di masjid Muhammadiyah. Ya kan, itu pilihan banyak itu. Di mana masjid Muhammadiyah nggak mau dia. Walaupun masjid Muhammadiyah jauh lagi itu ke masjid Muhammadiyah. Daripada ke masjid NU lebih bagus aku sholat di apa di ruang apa ini katanya? Ruang kecil itu sholat kan? Hah? Sholat di rumah sendiri. Iya, sholat di rumah atau kalau ada di mall ya di ruangan yang sholat yang kecil itu aja daripada aku ke masjid NU. Karena itu itulah dia contohnya, ya kan? Itu menarik. Nah, sekarang kita lihat dalam Alkitab. Sekarang kita kontekskan lagi dalam Kristen. Thomas Groves dalam bukunya Christian Religion Education mengatakan bahwa agama human base of transcendence in which one relationship with an ultimate ground of being is brought to consciousness and someone great expression. Nah, kita dapat setuju dengan definisi ini karena tiga alasan. Yang pertama, semua agama tentu berurusan dengan yang transenden dan manusia mencari transenden tersebut karena dalam dirinya ada satu kesadaran religius. Ya, jadi ada kesadaran religius, ya kan? Yang kedua,
Transenden juga menjadi dasar keberagaman dan dalam arti itu sangat imanen oleh manusia. Jadi definisi ini menjadi keseimbangan antara transenden dan imanen. Tuhan tak semata transenden jauh di sana, tapi juga membuat manusia merasa transenden dalam berbagai hal, bahkan diri sendiri untuk mencarinya, tetapi juga tidak sekedar imanen, karena bisa saja manusia itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa nyata dan bisa tidak nyata, bisa dia transenden, abstrak kayak gitu contohnya kan. Nah sekarang kita lihat, tapi kalau begitu Tuhan itu bisa nyata. Nah sekarang kita lihat dalam Kejadian 1 dan 2, Keluaran 1-15. Siapakah Allah yang dipercaya umat Kristen? Ya. Ada perlu mengetahui buku ikhtiar dogmatika kalangan saudara khususnya topik yang membahas tentang Allah. Siapakah Allah yang dipercaya umat Kristen? Membahas tentang Allah, agama bagaimanapun selalu berkaitan dengan Allah. Itulah kesimpulan tentang pengusahaan kita. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai kesadaran religius yang bermacam-macam. Dalam Kristen kita percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga ada kesadaran religius dalam diri, yakni satu kesadaran akan adanya kodrat ilahi dengan nama yang bermacam-macam sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kesadaran inilah yang mendorong manusia untuk menunjukkan relasinya dengan kodrat ilahi. Itulah sebabnya fenomena agama tak mungkin bisa dihapus. Contoh, saya dengar berita kemarin ada gempa, ya kan? Apa harus mengucapkan orang kecil gempa? Masya Allah, ya kan? Yakin ya kan? Itulah itu yang dikatakan Tuhan menciptakan manusia. Ada kesadaran religius. Begitu terjadi gempa, Masya Allah. Katanya gitu kan? Itu kan kesadaran kan itu. Ya, apalagi ada nama-nama Tuhan. Apa nama-nama Tuhan? Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Allah. Dalam Alkitab ada nama Tuhan kan? Jehovah, apa lagi nama-nama Tuhan? Kan banyak nama-nama Tuhan kan? Hah? Jehovah. Iya, Jehovah, banyak nama-nama Tuhan. Itu dia. Nah, marilah kita sekarang menelusuri tentang Allah dalam kepercayaan Kristen sebagaimana disaksikan kitab suci. Dalam kepercayaan Kristen Allah dikenal dalam sebagai tindakannya. Allah sebagai pencipta, penyelamat, dan pembaharu. Allah sebagai pencipta siapa? Allah Bapa. Allah sebagai penyelamat, Allah Anak, Yesus. Allah pembaharu adalah Roh Kudus, ya kan? Apalagi kalau gereja GPDI lebih kuat ditekankan Roh Kudus, kan gitu. Nah, ada Tuhan dan ada Allah. Macam-macam orang menafsirkan ini, ya kan? Kita ada menafsirkan ini, mana betul? Ini kah apa ini kah? Kita kan sekarang kan pertemuan kita mendefinisikan agama, tapi mendefinisikan agama dalam konteks sosiologi, ya kan? Akan bingung kita kan? Nah, mana ini? Mana yang benar, ya kan? Ini kan benar, ini kan benar. Datang ini, kalau ahli agama Islam bilang, oh ini salah. Datang agama Kristen, ini salah. Buktinya dalam Al-Quran ayat sekian. Buktinya dalam Alkitab ayat sekian kata Islam. Terjadi perbedaan pandangan. Itulah yang menjadi sebuah kajian dari sosiologi. Ya, kenapa perbedaan pendapat? Saya mengajar di UI, ya, agama dan perdamaian, sistem sosial dan peranata keagamaan, kemudian sosiologi Indonesia dan kemudian mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Tapi secara khusus agama dan perdamaian dan sistem sosial dan peranata keagamaan, saya tekankan kepada mereka jangan salah tafsir. Anda sebagai sosiologi agama, tidak perlu terlalu menyudutkan dan menyalahkan yang Islam, menyalahkan Kristen menyalahkan Islam. Saya sampaikan bahwasannya ada persepsi-persepsi yang membuat kerukunan umat beragama antara Kristen dan Islam itu menjadi bentrok. Contoh ini masalah Allah pencipta, ya. Dari manakah tentang Allah dimulai? Ada beberapa pendekatan dalam pembicaraan. Pertama, ada yang memulai dengan pembicaraan kodrat
dengan sifatnya lalu dilanjutkan dengan karyanya. Kedua, ada yang memulai dengan pembicaraan karyanya ilahi dilanjutkan dengan kodrat dan sifat-sifatnya. Nah, ini contoh apa? Ya kan? Allah dalam Alkitab memulai kesaksiannya tentang penciptaan langit dan bumi, termasuk manusia. Ini Allah sebagai pencipta. Contohnya apa Allah sebagai pencipta? Maka mereka dalam Alkitab Kejadian dikatakan, maka mari kita berkumpul dan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, kata Allah kan? Ya, mereka kan berarti ada di situ kalau dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menggambar serupa dan segambar dengan kita. Berarti mereka itu bercakap-cakap. Berarti ada beberapa Allah, ya kan? Kan itu kan membuat, berarti ada Allah pencipta. Nah, itulah dia dalam Kejadian kan? Dari mana kamu bicara tentang Allah dimulai? Ya, Kekristenan percaya ada penciptaan di balik keberadaan dunia yang begitu menakjubkan. Penciptaan dilakukan oleh Allah berbeda dengan ciptaan oleh karena manusia karena Allah mencipta tidak ada menjadi ada firman-Nya. Allah pencipta adalah sang pribadi yang maha kuasa dengan membahas karya Allah sebagai pencipta karena kita juga tiba pada hakikat dan sifat Allah. Ya kan? Nah, ia juga membina relasi hubungan dengan ciptaannya khususnya dengan manusia. Nah, itulah contoh Allah pencipta. Allah penyelamat. Siapa itu Allah penyelamat? Allah penyelamat adalah Yesus. Silakan Anda membaca Yohanes. Siapa Allah yang mempercayai menurut umat Kristen? Ya kan? Mulai dari agama primitif percaya roh maupun agama politisme yang percaya kepada ilah dewa sampai kepada agama Buddhisme, ajaran mengenai keselamatan dari Allah. Bahkan maknanya dalam suatu agama itu cukup bervariasi dan luas. Allah penyelamat itu berbeda. Ada orang Allah penyelamat bagi agama Hindu beda dengan Allah penyelamat bagi agama Buddha, ya kan? Begitu juga Allah penyelamat bagi agama Konghucu, beda-beda itu, ya kan? Ada lagi bagi agama Parmalin, Allah penyelamat pun beda lagi di situ. Nah itu. Nah, dalam ajaran Kristen tentang keselamatan sebagai penyelamat, Yesus mempunyai tempat yang sangat penting, bahkan sentral, sedemikian sentral, sehingga dalam pengakuan iman rasuli mulai dari eksistensinya, kelahiran, pekerjaan, penderitaan, kematian, kenaikan, dan kedatangan kembali mengambil tempat yang sangat banyak. Silakan Anda mengamati pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa. Itu kan setiap minggu kita ucapkan. Berarti apa? Masyarakat komunitas Kristen itu mempercayai ada Allah pencipta, penyelamat, dan apa? Dan ini pembaharu. Ya kan itu membicarakan mengenai Allah sebagai penyelamat. Kristen tidak dapat dilepaskan dari pribadi Yesus, ya kan? Tapi dia mengutus. Nah ini kan, ini dasar, ya kan? Allah pembaharu. Pokok kepercayaan tentang ketiga Allah sebagai pembaharu menyatakan diri sebagai roh. Banyak orang menyangka bahwa Allah baru hadir dan bekerja dalam Roh Kudus, yakni ketika Roh dicurahkan di Pentakosta. Nah, Roh Kudus adalah Roh Allah dan juga Roh Yesus. Nah ini yang karya pembaharu Allah tidak saja bagi orang percaya, melainkan juga bagi persekutuan orang-orang percaya dinamakan gereja. Oleh kuasa dan Roh Kudus terbentuklah satu persekutuan orang percaya yang teguh dan bersekutuan bersakti dan melayani dalam persaudaraan. Nah ini, jadi apa? Ini perlu Anda pahami, Anda sebagai seorang sosiologi ya. Ada dikatakan Allah pencipta, Allah penyelamat, Allah pembaharu. Karena kita pada perkuliahan hari ini memahami maksud dan definisi agama dalam sosiologi dan Alkitab. Jadi yang dikatakan para tokoh-tokoh kita tadi, Durkheim, Marx dan Weber, bahwasanya yang berhubungan dengan agama itu adalah yang berhubungan dengan kolektif atau masyarakat. Nah, Allah pencipta ini penyelamat, pembaharu
Inilah yang dikatakan adalah Tritunggal. Ini Tritunggal inilah yang menjadi yang dikatakan agama Kristen. Bisa nggak orang dikatakan agama Kristen bila dia tidak Tritunggal? Nggak bisa. Nggak Kristen itu kalau dia tidak mengakui Tritunggal. Maka kalau ada yang mengatakan Kristen dia tidak mengakui Tritunggal, gimana katanya? Aliran sesat. Inilah definisi agama dalam Kristen. Jadi sering sekali terjadi keributan, seperti saya katakan kemarin mahasiswa yang Muslim. Anda harus jangan memaksakan agama Anda kepada agama orang lain. Orang Muslim selalu bilang diperanakan dan Allah diperanakan dan tidak diperanakan. Bukan. Pemahaman kita adalah Allah tiga. Pemahaman yang lain Allah diperanakan. Mereka itu harus satu. Nah, jadi karena perbedaan pemahaman itu sering sekali yang dikatakan sosiologi timbullah konflik. Itulah yang menjadi sebuah cara untuk merusakkan kerukunan antar umat beragama, ya kan? Politik semua dibenturkan dengan agama. Kepentingan ekonomi bisnis dibenturkan dengan agama. Itu karena dia tidak memahami definisi agama. Sama seperti kalian. Kalau kalian mau memahami, mewujudkan kerukunan antar umat beragama bagi umat beragama yang ada di Indonesia, misalnya kalian nanti bekerja sebagai penyuluh agama kah, di kantor kementerian agama kah, atau di mana instansi-instansi yang berhubungan dengan kebersamaan, solidaritas sosial, ya kan, di kesatuan bangsalitas politik dan masyarakat, Kesbanglimaspol itu banyak di kantor-kantor bupati, di kantor gubernur. Itu selalu harus ada pahami kalau mau memperdamaikan orang. Kasih dulu penjelasan definisi agama menurut sektor itu. Kalau sudah tahu sektor itu, gitu. Oh, rupanya ini ya agama menurut orang Kristen, ya kan? Agama itu menurut orang Kristen itu adalah ada pengakuan terhadap Allah. Nanti kalau sudah beranjak dari pengakuan terhadap Allah Tritunggal ini, maka semua akan terlaksana program-program daripada gereja itu. Tadi kan dikatakan ini. Roh Kudus inilah katanya kan yang membentuk menjadi sebuah persekutuan. Roh Kudus inilah menjadi sebuah gereja, ya kan? Karya pembaharuan Allah itu kan. Inilah bagi orang percaya, melainkan juga bagi persekutuan orang percaya dinamakan gereja. Mereka kan pada hari yang ke-50 turunlah Roh Kudus. Setelah Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Terbentuklah komunitas orang percaya. Komunitas orang percaya apa? Gereja. Itulah dia poinnya. Jadi beranjak dari sini, itulah agama menurut agama Kristen. Itulah definisi agama menurut agama Kristen. Beranjak dari Tritunggal ini. Karena apa? Karena agama menurut agama Kristen tidak terlepas dari gereja. Contoh seperti Limbong tadi. Kalau ada gereja yang lain, kau tetap bergereja di HKBP. Itulah agama bagimu. Itulah agama bagi sih. Makanya kan, kalau saya pernah ada penelitian di Papua Barat dan di KPPD, ditanya Abang datangnya dari mana, agamanya apa? Mereka bukan mengakui agama Islam, Kristen dan Hindu. Tapi yang dikatakan di situ agamanya apa? Agama menurut pengertian mereka adalah organisasi gereja. Apakah itu KBP, apakah itu GBKP dan yang lainnya, ya kan gitu. Maka orang selalu bilang, orang Batak kan masih banyak itu kan yang di kampung-kampung ada agamamu ini, agama KBP doain, nah kan itu kan. Itulah dalam konteks masyarakat kita. Itulah masyarakat di lapangan yang perlu kita ketahui. Jadi definisi agama menurut agama Kristen itu adalah tidak terlepas dari konsep Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itulah yang menjadi sebuah konsep agama. Karena apa? Karena Allah Tritunggal itu mempunyai karya-karya. Karya Allah Tritunggal itu yang paling nyata adalah karya pembaharu.
di zaman sekarang ini. Maka karya pembaharu bisa dilihat dari turunnya Roh Kudus. Maka turun Roh Kudus muncullah hari ke-50 itu Pentakosta itu orang percaya ini menjadi komunitas, itulah yang dinamakan gereja. Gereja itulah yang menjadi agama Kristen. Ada nggak agama Kristen namanya gereja? Enggak kan? Itu. Baik, saya rasa itu perkuliahan kita hari ini. Materi ada kira-kira yang mau ditanyakan pada adik-adik mahasiswa? Tentang materi kita? Silakan mengenai konsep definisi agama ini. Ya, silakan Monica. Kalau mau ditanya. Bagaimana menurutmu, Saryani? Tadi ada saya sampaikan di sini mengenai fenomena universal, ya, ini pemahaman agama sebagai fenomena sosial. Sekarang kita lihat banyak orang ateis. Bagaimana menurutmu orang ateis? Susah membedakannya Pak, mana yang ateis. Jadi yang ateis ini Pak, Ayo, coba tanya dulu si Guru Barus, Monita. Bagaimana menurutmu orang yang ateis? Kalau menurut saya Pak, dari yang saya tahu, ateis itu mereka yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, menurutmu kenapa mereka tidak mempercayai Tuhan? Apalagi dalam konteks kita sekarang berbicara agama sebagai fenomena sosial. Berarti ada fenomena baru di dalam masyarakat. Muncul orang yang ateis, tidak beragama, ya kan? Nah, bagaimana? Kenapa dia tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada Tuhan? Bahkan ada lagi sekarang yang terbaru, humanis. Ya kan? Dia nggak percaya agama, tapi saya humanis. Saya orang yang menolong orang yang berkesusahan. Contoh apa? Contoh orang yang humanis dalam Alkitab, ada orang Samaria yang baik hati. Bagaimana ceritanya orang Samaria baik hati itu? Berikan dulu komentar menurut guru apa? Guru Purba, Monita, orang Samaria baik hati. Tadi Pak, bukan yang bahas ateis dulu ya Pak? Iya, orang Samaria yang baik hati dulu kita lihat. Orang Samaria yang baik hati itu Pak dikenal, pernah kemarin Pak dari ilustrasi yang spiritual gini Pak, ada yang terletak di jalan dan orang Samaria yang baik hati inilah yang menolong yang terletak di jalan, sehingga orang Samaria ini Pak dikenal sama orang kita, orang Kristen, dan yang mempercayainya bahwasanya orang Samaria adalah orang yang baik hati, gitu Pak. Nah itu orang Samaria ini kan orang kecelakaan, kan lewat alim-alim ulama lewat, ditolong nggak orang yang kecelakaan itu? Enggak. Hanya orang sama. Dalam kajian teologi siapa itu orang Samaria? Orang Samaria ini dalam lapisan masyarakat adalah orang yang paling rendah kelasnya bila dibandingkan orang-orang yang lain, baik dari orang-orang suku-suku yang lain yang ada di Timur Tengah. Orang Samaria lah baik hati, dia menolong orang yang kecelakaan. Itulah humanis tadi dalam konteks ateis. Itu dia. Itulah humanis tadi dalam konteks ateis. Walaupun saya tidak beragama, saya tetap membantu orang yang beragama. Kenapa saya tidak beragama? Karena orang yang beragama aja kalau ada orang kecelakaan tidak mau menolong. Ya udah, aku nggak beragama, penting aku menolong orang. Kan gitu. Itulah makanya timbul sekarang humanis.
tidak melihat agama, tidak memandang agama. Ya udah. Jadi seringkali berbeda. Aku bukan ateis, tapi aku humanis. Tapi yang sering persoalan fenomena sekarang, yang humanis lebih mengarah kepada ateis karena dia tidak menyembah satu oknum Tuhan. Nah, itu fenomena sosial sekarang. Coba Anda lihat Pak, Dai TV. Dai TV itu bagaimana orang Dai TV itu? Itu kan agama Buddha. Agama Buddha itu mendekatkan humanis itu contohnya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi kepada wanita. Bisa nggak orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah berminggu, tidak pernah bernatal, tidak pernah Paskah, bisa nggak itu orang dikatakan orang ateis? Bisa kan? Bisa. Secara prinsipnya bisa. Karena dia ada terdaftar di gereja, di organisasi, tapi dia tidak pernah melakukan aktivitas keagamaan. Bahkan ketika berdoa pun dia tidak pernah berdoa. Iya kan? Semua ritual-ritual keagamaan, baik ibadah, baik apa semua dia tidak lakukan. Ya udah, ini adalah orang ateis. Sudah, nggak ada agama itu. Itulah dalam masyarakat kita. Itu fenomena yang kita alami. Ya kan? Ayo coba bagaimana? Itulah sekarang yang perlu Anda lihat. Fenomena ateis itu di kalangan masyarakat. Banyak itu sekarang yang ateis, tidak peduli. Yang penting aku, walaupun aku tidak beragama, tidak berorganisasi, yang penting aku humanis, membantu orang yang berkesusahan. Oke, ada yang pertanyaan? Ya, itu konsep yang harus Anda pahami mengenai agama sebagai fenomena sosial. Jadi agama sebagai fenomena sosial itu banyak sekali agama sebagai fenomena sosial. Baik fenomena-fenomena yang tidak bisa kita lihat dalam masyarakat kita. Nah, nanti pada pertemuan berikut kita akan lihat bagaimana fenomena-fenomena. Tapi coba lihat fenomena orang kalau sudah mau hari raya itu akan sholat Id, ya kan? Dan ziarah kubur itu kalau orang sudah mau berhari raya, baik Idul Adha dan Idul Fitri. Apalagi kalau umat Kristen, Paskah, ya kan? Natal itu semua akan melakukan ziarah. Itulah agama sebagai fenomena. Belum tentu dalam masyarakat kita semua fenomena itu belum tentu itu ditekankan oleh agama resmi, tapi itu oleh agama tradisional, masih dipercayai, ya kan? Saya agama Kristen, tapi saya tetap melakukan misal ziarah kubur, tetap di kuburan itu saya mencuci muka, menaburkan garam, membuat rokok, memberikan demban atau sirih. Itu kan masih kepercayaan tradisional. Itu fenomena sosial. Nanti akan kita lihat pada perkuliahan kita ini satu ya video yang saya tampilkan kepada adik-adik. Inilah dia mengenai gambar bagaimana fenomena sosial ya dalam agama kita ya. Nanti akan kita lihat. Mungkin nanti bisa adik-adik ya memberikan komentar mengenai video yang sudah saya bagikan ini ya. Otak kamu kerja keras buat itu kan? Stop sekarang di GoPay. Ya, videonya.
itu tadi. Itu adalah makam Sunan Muria di kota Kudus. Nah, ayo berikan dulu pandangan dulu, Devi. Kenapa kayak gitu? Video itu. Menurut saya Pak, dalam video itu agama yang menganut agama yang dianut oleh Islam itu berbondong-bondong hanya untuk pergi ke makam itu Pak, hanya untuk seperti mau ziarah atau untuk sekedar cuci muka seperti itu Pak. Ya. Ayo, bagaimana? Karina. Makam Sunan Muria itu dijadikan tempat wisata Pak. Jadi pas bulan-bulan tertentu seperti bulan hari raya atau puasa pasti banyak yang berziarah ke makam itu Pak. Ayo. Bagaimana pandanganmu, Monica? Kalau menurut saya Pak, dari video yang tadi kan Pak, itu saya melihat kondisinya itu seperti sedang apa ya Pak, mau hari raya gitu. Jadi mereka pergi ke makam tersebut untuk mendapatkan berkat gitu Pak. Jadi mereka mempercayai jika mereka datang ke situ mungkin mereka bisa dapat berkat dengan mereka cuci muka, melakukan ritual yang lain seperti itu Pak. Ya, saya nih. Ya Pak, dari video yang saya lihat situ dapat kita mendefinisikan bahwasanya makam itu digunakan sebagai pengaplikasian ritual keagamaan. Di agama Islam juga ada yang namanya ziarah. Nah itu kan sunan itu bagi orang Islam itu kayak nabi menurut saya Pak. Sunan itu didefinisikan sebagai nabi. Mereka berziarah ke makam itu seperti yang dikatakan teman-teman yang lain untuk mendapatkan berkah, berdoa kepada nabi itu, sunan itu bercuci muka, dan sebenarnya di situ juga bukan hanya ritual keagamaan yang dapat kita lihat. Di situ juga masyarakat setempat dapat menggunakan objek itu sebagai sumber pendapatan. Dapat kita lihat tadi banyak yang berjualan menggunakan foto-foto gambar sunan-sunan itu di baju, jadi souvenir seperti itu dia Pak. Jadi objek itu banyak kegunaannya seperti itu Pak. Terima kasih. Bagaimana, Monica? Mengenai video itu? Baik Pak, untuk menambah yang sudah dijelaskan teman-teman yang lain, menurut video yang sudah saya lihat kan Pak, Sunan Muria ini dilihat dari sejarahnya, ternyata dia juga pernah menyebarkan ajaran Islam seperti itu Pak. Sehingga kita lihat di sana sedikit sekali mungkin yang beragama Kristen, karena kita lihat tidak hanya sedikit yang tidak berkerudung seperti itu Pak. Mayoritas Islam yang kita lihat karena mereka mempercayai karena Sunan Muria itu dilihat dari sejarahnya itu menyebarkan ajaran Islam di kaki Gunung Muria seperti itu Pak. Kemudian Sunan Muria juga dikenal pernah mendirikan pesantren dan sebuah masjid di puncak gunung itu Pak. Gitu Pak, bentuknya dari penjelasan. Itulah dia dari segi sejarahnya ya. Nah, apa yang bisa kita tarik dari secara kesimpulan di situ? Bahwasannya walaupun situasi pandemi ini kan situasi pandemi hari banyak dari masker kan, tetap juga orang berkunjung ke makam Sunan itu menjadi sebuah fenomena. Masyarakat tahu nggak boleh berkerumun, nggak boleh, tapi juga orang tetap dapat berkah. Tapi lihat di situ mulai dari tempat parkir sampai dengan menuju makam, sampai dengan kembali lagi ke tempat parkir dalam video. Semua di situ tempat berjualan, ya kan? Berarti apa, makam itu menjadi sebuah objek wisata yang mendatangkan pendapatan bagi masyarakat. Itu yang dikatakan agama sebagai fenomena sosial. Jadi tidak hanya melihat itu serius keagamaan, tapi bagaimana makam itu bisa membuat menjadi sebuah objek wisata, sehingga dengan adanya dia menjadi objek wisata banyak orang berdagang. Dengan adanya orang berdagang menambah tingkat penghasilan. Itu kan menjadi perekonomian. Contoh, makam siapa dulu sekarang yang ada lihat di kita membeli? Lihat makam Momensen, ya kan? Itu kan menjadi sebuah fenomena. Orang-orang kalau dari Jakarta contoh atau dari Medan, kalau dia ke Tarutung pasti ziarah dulu kan ke makam, itu menjadi sebuah fenomena. Tapi yang ziarah makam ini lebih banyak menjadi fenomena bagi umat Islam di daerah Jawa. Itulah tadi begitu banyak sampai dengan ragam-ragam yang dijual. Ada yang pisang,
lukisan, ada yang rempah-rempah, ada yang baju dan sebagainya. Gitu. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menyimpulkan hasil pertemuan kita hari ini. Ya, adapun hasil pertemuan kita hari ini adalah fenomena agama merupakan fenomena universal setiap umat. Agama merupakan suatu peraturan yang mengatur kehidupan agar manusia tidak kacau. Agama dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah penting dan tidak dapat dipecahkan oleh teknologi dan teknik organisasi yang diketahui. Oleh karena itu, agama dalam pengertian sosiologi adalah gejala sosial yang umum dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia tanpa terkecuali. Ia merupakan aspek yang ada dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Itu saya rasa pertemuan kita hari ini. Saya mau tanya kepada komisaris si Monika, apakah semua sudah hadir dalam kelas kita? Lengkap Pak. Lengkap. Baik, kalau lengkap saya akan berikan tugas kepada adik-adik mahasiswa di mana pertemuan kita hari ini yang menjadi tugas kita untuk pertemuan ke depan adalah masih adakah di daerah Anda masyarakat yang menganut agama suku atau aliran kepercayaan? Sebutkan nama agama suku atau aliran kepercayaan itu. Ada berapa jiwa, kepala keluarga pemeluknya, bagaimana tata cara ibadahnya, dan bagaimana cara pertumbuhannya. Yang kedua, apakah di daerah Anda masih terdapat masyarakat yang melaksanakan ritual agama suku atau aliran kepercayaan, walaupun telah menganut 6 agama yang diakui di Indonesia? Ritual apa itu dan mengapa ritual tersebut masih dilaksanakan? Yang ketiga, sebagai umat Kristen, apakah Anda meyakini gereja masih menjalankan fungsinya sebagai komunitas orang percaya hingga saat ini? Mengapa Anda meyakininya? Apa kekuatan dan kelemahan gereja sebagai sebuah organisasi dan kumpulan orang percaya hingga saat ini? Baik, itu saya rasa nanti Anda silahkan mengisinya dalam Google Form yang sudah saya buat seperti biasa dalam link. Ya, menutup perkuliahan kita ini. Silakan ditutup dengan doa oleh Dedi. Ya. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita adalah kita berdoa. Kami sudah melaksanakan perkuliahan kami kiranya apa yang diajarkan oleh Bapak Ustaz kami kepada kami dapat kami terima dan kami pelajari di setiap kehidupan kami. Dan begitu juga Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya kiranya kami berkati. Terpuji termulia namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.